Assalamualaikum, selamat datang pada perkuliahan daring pada mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan topik pembahasan alat analisis lingkungan eksternal. Alat analisis lingkungan eksternal yang akan kita pelajari nanti itu adalah Porter 5 Force Competition Analysis. Oke, silakan mengikuti, semoga bermanfaat. Ya, pada latar belakang perkuliahan kali ini, jadi pada paradigma modern pengembangan strategi sistem informasi atau teknologi informasi harus terdapat porsi analisis yang meliputi cakupan yang cukup luas. Kenapa kok memiliki cakupan yang cukup luas? Karena dengan cakupan yang luas, maka sebuah organisasi akan mengetahui posisinya itu ada di mana dibandingkan dengan konsep yang akan dilakukan analisis. Misalkan kita melakukan analisis terhadap bisnis, maka di sini kita akan mendapatkan posisi organisasi dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini penting kenapa? Karena kegiatan analisis itu harus melibatkan faktor-faktor eksternal agar kebutuhan sistem informasi dan IT yang direncanakan oleh organisasi memiliki kualitas sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi kebutuhannya itu mengikuti perubahan environment. Jadi kalau misalkan ada tren teknologi tertentu, maka tren teknologi tersebut akan bisa diadopsi oleh sebuah organisasi. Sehingga strategi yang akan disusun itu tidak hanya mengikuti wishlist atau keinginan stakeholder semata. Nah, terdapat dua aspek analisis lingkungan. Yang pertama yaitu analisis internal dan yang kedua adalah analisis eksternal. Analisis internal digunakan untuk memahami kondisi internal yang ada di dalam organisasi, kondisi bisnis dan juga kondisi SITI yang ada di dalam organisasi. Sedangkan analisis eksternal itu tujuannya adalah untuk mengetahui posisi organisasi relatif terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Terdapat dua sudut pandang dalam pelaksanaan analisis eksternal, yaitu analisis eksternal terhadap bisnis dan terhadap sistem informasi serta teknologi informasi. Analisis eksternal bisnis ini digunakan untuk memetakan posisi organisasi relatif terhadap kondisi bisnis, dinamika di dalam suatu industri tertentu, dan segmen dari pasar, di mana industri tersebut atau organisasi tersebut mengeluarkan produk atau jasa. Sedangkan analisis eksternal SITI itu digunakan untuk melihat produk dan tren teknologi sistem informasi atau teknologi informasi apa yang berkembang di pasar yang dapat dirubah menjadi peluang atau dianalisis sebagai sebuah ancaman. Nah, batasan perkuliahan kali ini kita akan membahas analisis eksternal yang berfokus pada alat analisis untuk memprediksi seberapa menariknya suatu industri yang akan dimasuki oleh suatu produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari diagram atau skema framework Word at Paper yang sudah ada di dalam slide, di situ terdapat 4 komponen analisis lingkungan. Yang pertama adalah analisis eksternal bisnis, yang kedua adalah analisis internal bisnis, yang ketiga adalah analisis eksternal SITI, dan yang keempat adalah analisis internal SITI. Nah, kita akan berfokus kemana? Kita akan berfokus pada pembahasan ini itu pada external business environment, atau yang disebut dengan analisis lingkungan bisnis eksternal. Analisis lingkungan bisnis eksternal ini penting karena apa? Karena melalui analisis bisnis eksternal, organisasi akan mendapatkan peluang dan ancaman atau yang disebut dengan opportunities dan threat yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai sebuah masukan di dalam penyusunan strategi. Ingat, di dalam penyusunan suatu strategi, itu sebenarnya harus mengikuti 4 analisis environment ini, sehingga strateginya nanti tidak menjadi kumpulan keinginan dari stakeholder semata. Oke, jadi salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis eksternal di dalam analisis eksternal organisasi itu adalah kita menggunakan teknik Porter 5 Force Competition Analysis. Oke, mari kita bahas tentang 5 Forces Porter.
Nah, sebelum membahas teknik Five Forces Porter untuk menentukan seberapa menariknya suatu industri untuk dimasuki oleh organisasi atau suatu perusahaan, maka kita harus memahami terlebih dahulu sifat atau kondisi dari suatu industri. Nah, kondisi dari suatu industri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Setidaknya ada 7 hal yang bisa mempengaruhi kompetisi dari suatu industri. Yang pertama adalah ukuran, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah kanal distribusi, yang keempat adalah keinginan dan kebutuhan customer, yang keenam adalah yang kelima adalah pertumbuhan pasar, yang keenam adalah siklus produk, dan yang terakhir adalah substitut. Adanya suatu produk yang merupakan memiliki karakteristik produk substitut. Jadi, produk yang dihasilkan oleh organisasi itu akan bersaing dengan produk yang serupa pada suatu industri untuk memperebutkan atensi pasar. Jadi, semakin tinggi brand atau awareness dari suatu brand yang ada di dalam produk tertentu, maka atensi pasarnya akan semakin besar. Nah, sebagai calon ahli strategi, maka Anda perlu untuk memikirkan seberapa menarik atau membosankan suatu industri sebelum kita melakukan yang namanya penentuan strategi. Contoh, waktu Steve Jobs menciptakan suatu produk yaitu iPhone, industri smartphone pada saat itu cukup menarik. Karena apa? Karena setiap brand itu memiliki keunikan. Contohnya seperti apa? Smartphone BlackBerry itu memiliki keunikan yaitu di dalam sisi sekuritas. Sehingga sekuritas itu menjadi value yang hanya dimiliki oleh smartphone BlackBerry. Begitu juga dengan iPhone. iPhone memiliki suatu keunikan atau keunggulan yaitu desainnya yang user friendly. Namun kalau misalkan kita perhatikan pada akhir-akhir ini industri smartphone itu berubah menjadi industri yang sangat menjemukan atau menjenuhkan atau yang disebut dengan boring industri. Karena apa? Karena setiap perusahaan smartphone menghasilkan suatu produknya itu ternyata memiliki karakteristik yang hampir sama. Tidak ada yang namanya suatu keunikan yang ada di dalam tiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya merupakan kompetitor. Nah, contoh dari industri yang membosankan itu seperti apa? Contohnya adalah industri maskapai penerbangan. Sedangkan untuk industri soft drink atau minuman ringan itu merupakan industri yang sangat menarik. Nah, kenapa industri maskapai penerbangan itu disebut sebagai industri yang membosankan? Menurut Michael A. Porter, yang disebut dengan Five Forces Porter itu merupakan suatu teknik yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Michael A. Porter, peneliti dari Harvard Business School pada tahun 1979. Nah, Five Forces Porter ini digunakan untuk apa? Five Forces Porter ini akan digunakan untuk melihat apakah suatu industri itu menarik atau tidak untuk dimasuki. Nah, menurut Porter, profitabilitas yang ada di dalam suatu industri tertentu itu identik dengan level ketertarikan dari sebuah organisasi dalam memasuki sebuah industri. Jika kompetisi di dalam suatu industri terlalu intens, seperti industri maskapai penerbangan, tekstil, hotel, maka tidak ada organisasi yang mendapatkan return on investment yang menarik. Maksudnya adalah di sini adalah new entrant atau yang namanya pemain baru yang akan masuk ke dalam suatu industri tersebut itu tidak akan tertarik. Nah, perlu diingat bahwasanya selain return on investment, organisasi yang mempertimbangkan sustainability tidak akan atau tidak hanya melihat keberhasilan suatu organisasi dilihat dari cash flow belaka. Nah, di dalam balance scorecard analysis dijelaskan bahwa keberhasilan dari suatu organisasi itu dinilai dari 4 hal. Yang pertama adalah return on investment atau yang disebut dengan keberhasilan finansial. Yang kedua adalah keberhasilan di dalam mendapatkan customer atau tetap mempertahankan customer yang ada atau konsumen yang ada. Yang ketiga adalah internal proses. Yang dimaksud dengan internal proses adalah efektivitas dan efisiensi yang ada di dalam proses bisnis organisasi. Dan yang keempat adalah learning and growth.
Jadi yang dimaksud dengan learning and growth adalah apakah suatu organisasi itu memungkinkan tiap sumber dayanya untuk meningkatkan kemampuan. Nah, itu yang disebut dengan balance scorecard analysis. Pada model Five Forces Porter, terdapat 5 kekuatan yang akan mempengaruhi industri yang nantinya akan berimplikasi pada seberapa menariknya atau membosankannya industri ini. Yang dimaksud dengan suatu industri yang menarik adalah suatu industri tersebut akan menghasilkan suatu profit yang tinggi bagi para pemain yang ada di dalamnya. Sebaliknya, ketika suatu industri disebut dengan membosankan, berarti industri tersebut akan menghasilkan profit yang rendah pada para pemain yang ada di dalam industri tersebut. Nah, Five Forces Porter ini akan efektif bila Anda mampu mendefinisikan dengan baik produk atau layanan yang ada di dalam sebuah industri. Misalkan, kita menggunakan suatu contoh yaitu pada perusahaan taksi. Perusahaan taksi itu memiliki suatu karakteristik yaitu membutuhkan banyak infrastruktur fisik. Sehingga kita tidak akan bisa membandingkan antara yang namanya suatu perusahaan taksi ini dengan perusahaan bisnis unicorn misalkan seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Karena memang karakteristiknya berbeda. Begitu juga ketika suatu organisasi itu bergerak di bidang perhotelan, maka di sini juga membutuhkan banyak infrastruktur fisik, sarana dan prasarana fisik yang harus diberikan selain sumber daya manusia yang juga memiliki kapabilitas yang cukup. Nah, bisnis hotel ini tidak akan bisa bersaing dengan bisnis seperti Traveloka, ya, karena memang karakteristiknya berbeda. Yang satu membutuhkan suatu infrastruktur fisik yang banyak, sedangkan untuk Traveloka itu memang suatu perusahaan yang memiliki suatu konsep value network, artinya menggabungkan beberapa pihak sehingga dia antara tiap-tiap pihak itu dapat menghasilkan suatu value yang bisa dinikmati secara bersama. Jadi peta persaingan yang dihasilkan di dalam Five Porter model ini tidak cuma peta persaingan yang dilihat dari produk antara satu organisasi lain dibandingkan dengan produk organisasi lain, antara layanan dengan layanan, tetapi juga antara bisnis model dengan bisnis model yang lain. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang apa saja karakteristik atau apa saja faktor-faktor yang harus dilihat di dalam analisis Five Forces Porter. Nah, jadi di sini terdapat 5 kekuatan yang bisa mempengaruhi apakah industri di dalam apakah suatu industri itu menarik atau tidak. Yang pertama itu adalah intensitas persaingan antar organisasi yang ada di dalam suatu industri tersebut atau yang disebut dengan competition di dalam suatu industri. Yang kedua itu adalah adanya potensi pemain baru yang disebut dengan pemain baru atau nama lain dari pemain baru ini adalah new entrant. Yang ketiga adalah kekuatan pemasok atau yang disebut dengan power of suppliers. Dan yang keempat adalah kekuatan konsumen atau yang disebut dengan power of customer. Dan yang terakhir adalah ancaman yang ada yang dihasilkan dari produk substitusi atau yang disebut dengan trade of substitutes. Oke, jadi kita akan membahas untuk faktor yang pertama yang bisa mempengaruhi yang ada di dalam Five Forces Porter, yaitu trade of new entrant atau kekuatan pendatang baru. Nah, jika pendatang baru dalam industri terlalu banyak, maka menurut Porter, potongan keuntungan yang ada di dalam industri atau yang disebut dengan market share itu akan semakin sedikit. Implikasinya apa? Implikasinya adalah suatu industri itu jadi tidak menarik. Karena apa? Karena persaingannya semakin ketat, harga yang bisa ditentukan atau harga produk dari organisasi yang ada di dalam industri tersebut akan semakin murah. Nah, ini atau hal ini bisa dianalogikan dalam suatu kasus. Jadi misalkan nih, kita lapar, terus habis itu kita ingin makan ke kantin UB. Nah, ternyata setelah kita sampai di kantin UB, setiap tenan atau setidaknya ada 4 dari 5 tenan yang ada atau penjual yang ada di kantin tersebut ternyata menjual suatu produk yang sama, misalkan adalah nasi campur. Nah, nasi campur yang dijual ini ternyata memiliki rasa yang tidak jauh berbeda atau kualitasnya yang hampir sama dengan harga yang sama. Nah, kalau menurut Porter, apa yang terjadi di dalam suatu kantin UB ini merupakan suatu industri yang membosankan. Kenapa kok membosankan? Karena
tidak memiliki keunikan atau produk-produk yang ada dan dijual di dalam suatu industri tersebut tidak memiliki keunikan dan memiliki harga yang hampir sama. Sehingga kalau misalkan terjadi seperti ini, pemain baru itu akan berpikir dua kali untuk bisa masuk menjadi tenan di dalam kantin UB. Nah, menurut Porter, perlu adanya suatu barrier atau hambatan agar pendatang baru itu tidak mudah untuk memasuki industri di mana produk yang dijual sekarang oleh organisasi itu berada. Jika hambatan itu tinggi, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah semakin sedikit pemain baru yang bisa masuk ke dalam suatu pasar. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika hambatan itu rendah, maka akan semakin banyak pendatang baru yang masuk. Disimpulkan atau dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan bagi pendatang baru, baik itu mudah atau sulit, akan mempengaruhi suatu ancaman yang datang dari pendatang baru. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi barrier to entry itu jadi investment cost atau yang disebut dengan biaya investasi merupakan besarnya biaya yang dibutuhkan pemain baru untuk bisa masuk ke dalam suatu industri tertentu. Nah, semakin besar biaya investasi, maka akan semakin tinggi barrier to entry atau hambatan untuk ikut serta di dalam sebuah industri tertentu. Nah, sehingga kemungkinan besar new entrant atau pemain baru yang memiliki modal terbatas itu akan berpikir dua kali untuk bisa masuk ke dalam industri tersebut. Nah, hal ini berbanding terbalik bagi pemain baru yang ternyata memiliki modal yang besar. Mereka itu akan dapat masuk ke dalam suatu industri dan memakan pangsa pasar yang sudah dimiliki oleh pemain yang lama. Nah, itu yang disebut dengan investment cost. Untuk faktor yang kedua, yang bisa mempengaruhi trade of new entrant itu adalah economies of scale available to existing firm atau yang disebut dengan skala ekonomi. Nah, di dalam teori skala ekonomi, semakin meningkatnya output, misalkan outputnya adalah produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka biaya per unit itu akan semakin turun. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama, semakin banyak bahan baku yang dibeli oleh suatu produsen atau organisasi, maka akan semakin murah bahan baku tersebut karena bahan baku tersebut mendapatkan diskon. Jadi semakin tinggi kuantitas yang dibeli atau bahan baku yang dibeli, maka akan semakin besar diskon yang akan didapatkan oleh organisasi. Yang kedua yang bisa menyebabkan skala ekonomi ini terjadi itu adalah dengan jam kerja dan jumlah pekerja yang sama, maka pengolahan bahan baku pada suatu produk itu akan menjadi lebih murah jika terjadi peningkatan skala ekonominya. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan dalam suatu waktu dengan banyaknya pekerja, ya dengan jam kerja dan jumlah pekerja yang sama itu maka akan berpengaruh terhadap semakin berkurangnya biaya produksi per unit. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah Indofood. Nah, kita tahu bahwa Indofood itu merupakan penghasil mie instan terbesar atau produsen mie instan terbesar di Indonesia. Nah, berapa sih kapasitas produksi dari Indofood? Kapasitas produksinya itu adalah 13 miliar bungkus per tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalkan ada new entrant atau pemain baru yang ingin ikut masuk atau memakan pangsa pasar yang ada di Indofood, maka pemain baru tersebut harus setidaknya menyamai kapasitas produksi dari Indofood. Kalau misalkan tidak bisa menyamai, yang terjadi apa? Produsen tersebut atau pemain baru tersebut menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal. Karena apa? Karena harga per unit atau harga produksi per unit itu akan semakin mahal dibandingkan dengan kapasitas produksi yang sudah dimiliki oleh Indofood. Yang 13 miliar bungkus tadi per tahun. Nah, itu terkait dengan skala ekonomi. Yang ketiga adalah aturan hukum yang berlaku dan mengikat. Jadi, aturan yang berlaku pada suatu tempat itu akan berpengaruh terhadap seberapa menariknya industri. Contohnya adalah aturan pajak yang rendah untuk suatu produk tertentu dalam suatu negara. Di situ, maka akan menimbulkan peluang bagi pengusaha yang menghasilkan produk tertentu yang tertarik untuk ikut usaha pada produksi di dalam suatu industri tertentu untuk mendirikan pabrik di tempat tersebut. Nah, oke, jadi pada tabel ini dijelaskan mengapa suatu industri itu mudah atau sulit untuk dimasuki pemain baru.
Jadi untuk suatu industri yang easy to enter atau mudah untuk dimasuki oleh pemain baru itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang sama antara organisasi dengan organisasi satu dengan organisasi yang lain yang ada di dalam satu industri. Yang kedua, itu adalah akses distribusi atau kanal distribusinya itu memiliki kanal distribusi yang sama, yaitu memiliki pemasok yang sama. Maka ketika ini terjadi, maka suatu industri akan mudah untuk dimasuki oleh pemain yang baru. Low capital requirement atau sedikitnya atau rendahnya kapital yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha pada suatu industri tertentu. Yang keempat adalah tidak butuh atau tidak memerlukan yang namanya suatu skala ekonomi. Jadi tidak perlu adanya kapasitas produksi yang tinggi sehingga menghasilkan suatu produk yang banyak. Maka ketika itu terjadi, industri tersebut itu memiliki ciri easy to enter. Dan yang terakhir, itu tidak ada yang dinamakan dengan loyalitas customer, sehingga branding dari produk-produk yang ada di dalam suatu industri tersebut akan bersaing antara satu dengan yang lain, memiliki suatu branding yang hampir sama tingkatnya. Nah, begitu juga dengan kebalikannya, suatu industri yang memiliki karakteristik difficult to enter atau sulit untuk dimasuki pemain baru, itu tentu saja yang pertama itu adalah patented or proprietary know-how. Maksudnya adalah terdapat suatu teknologi baru yang hanya bisa diterapkan oleh satu industri. Maka ketika itu bisa diterapkan di dalam satu industri atau terjadi hal tersebut, pemain baru itu akan ogah. Karena apa? Karena mereka belum menguasai teknologi yang ada. Tuh. Yang kedua adalah brandnya sudah bagus. Contohnya seperti tadi yaitu Aqua dan Coca-Cola. Yang ketiga adalah structured distribution channel, yaitu kanal distribusi yang khusus digunakan oleh pemain lama. Sehingga pemain baru itu tidak akan mendapatkan suatu sumber daya yang memiliki kualitas yang sama dengan pemain lama. Yang keempat adalah tingginya kapital atau modal yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu usaha, itu juga akan mempengaruhi suatu industri itu sulit untuk dimasuki pemain baru. Yang terakhir adalah economics of scale, yaitu ya, maksudnya economics of scale tadi sudah kita bahas. Jadi suatu industri itu sulit untuk dimasuki ketika dalam suatu industri tersebut dibutuhkan produksi yang banyak atau kapasitas produksi yang banyak sehingga bisa menghasilkan suatu output yang dapat dipasarkan secara massal. Oke, jadi itu terkait dengan trade of new entrant. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang faktor yang kedua di dalam 5 forces porter, yaitu bargaining power of supplier. Kita akan membahas untuk faktor yang kedua di dalam 5 forces porter, yaitu bargaining power of supplier. Nah, apa yang dimaksud bargaining power of supplier? Yaitu pengaruh dari supplier yang terlalu besar sehingga supplier tersebut atau pemasok tersebut bisa mempengaruhi biaya produksi perusahaan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keuntungan dari perusahaan itu menjadi berkurang. Ya, jadi jika pemasok itu memiliki daya tawar yang tinggi, maka pemasok dapat menggunakan kekuatannya, ya, menggunakan pengaruhnya sehingga produk yang dijual oleh perusahaan itu akan menjadi lebih mahal karena pemasoknya meningkatkan harga jual bahan baku. Nah, kalau misalkan produknya itu sudah mahal, berarti di sini jelas akan mengurangi keuntungan dari suatu industri tertentu. Implikasinya apa? Implikasinya adalah industri itu akan menjadi industri yang memiliki karakteristik jenuh. Nah, pemasok memiliki posisi yang kuat itu saat apa? Saat hanya ada beberapa pemasok besar yang memasok suatu bahan baku untuk diolah menjadi bahan jadi. Yang kedua adalah resource-nya itu langka. Contohnya di sini adalah Arab Saudi. Arab Saudi kita tahu merupakan atau negara Timur Tengah ya. Negara Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak yang sangat berpengaruh di dunia. Karena apa? Ya karena memang minyak itu memang belum tergantikan atau menjadi suatu resource yang belum tergantikan bagi beberapa banyak industri. Yang ketiga adalah biaya untuk berpindah ke pemasok lain yang masih tinggi.
Yang keempat adalah produk itu memiliki keunikan tersendiri dan pelanggan itu loyal, sehingga enggan untuk beralih ke produk yang lain. Selanjutnya adalah dapat dilakukan integrasi vertikal. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi vertikal? Yang dimaksud dengan integrasi vertikal adalah supplier itu ternyata mampu untuk membuat suatu produk atau barang yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sama dengan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi dia memiliki channel supply. Faktor yang bisa mempengaruhi kekuatan atau power dari pemasok. Yang pertama adalah supply atau sumber daya yang dimiliki oleh pemasok itu tidak tergantikan atau setidaknya belum ditemukan alternatif. Kalau itu terjadi berarti yang namanya supplier atau power dari supplier itu akan semakin tinggi. Ya, contohnya seperti tadi. Negara Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak terbesar. Jadi suatu negara atau kumpulan negara tersebut memiliki kekuatan yang besar di dalam menentukan perpolitikan yang ada di dunia. Karena apa? Ya karena memang minyak tersebut belum tergantikan, merupakan resource yang sampai sekarang ini belum ditemukan alternatifnya. Sudah bisa ditemukan alternatifnya, cuman mungkin untuk biaya produksinya akan lebih mahal. Yang kedua, itu adalah besarnya perusahaan yang mensuplai sumber daya. Semakin besar perusahaan yang mensuplai sumber daya, maka kapasitas produksi dari perusahaan tersebut akan semakin banyak, sehingga perusahaan supplier tersebut akan memiliki power yang tinggi. Yang ketiga, itu adalah kompetisi. Ya, kompetisi yang semakin intens antar pemasok. Ketika kompetisi antar pemasok itu akan semakin intens, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah harga barang atau bahan baku yang dijual itu akan semakin rendah. Sehingga power dari supplier tersebut itu akan semakin tinggi. Ya. Yang terakhir, biaya untuk beralih ke supplier yang lain itu sangat besar. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi power atau pengaruh dari supplier. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang power of customers. Konsumen yang memiliki pengaruh kuat itu akan dengan mudah dia itu beralih ke produk dari perusahaan yang ada, yang perusahaan yang dia itu sekarang membeli produknya ke perusahaan lain yang menawarkan produk yang serupa. Nah, konsumen itu memiliki pengaruh besar saat apa? Saat jumlah konsumennya itu sedikit. Ya, semakin sedikit konsumennya, maka semakin kuat yang namanya bargaining power dari seorang konsumen. Atau kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh konsumen terhadap apa? Terhadap produsen. Yang kedua adalah konsumen membeli barang atau jasa dalam skala yang besar, sehingga mencakup sebagian besar proporsi dari produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Jadi organisasi itu memiliki skala kapasitas untuk memproduksi suatu barang misalkan 10, ternyata ada satu konsumen yang membeli 8. Maka konsumen ini memiliki kekuatan yang tinggi di dalam menentukan harga yang akan dipatok oleh si produsen. Yang ketiga adalah backward integration. Nah, apa sih yang dimaksud dengan backward integration? Jadi, dengan backward co-integration, konsumen memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang serupa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan akuisisi. Akuisisi terhadap siapa? Akuisisi terhadap kompetitor dari produsen yang menghasilkan barang yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, konsumen dapat membuat sendiri anak perusahaan yang membuat produk barang yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kelompok Kompas Gramedia. Kompas Gramedia ternyata memiliki banyak anak perusahaan. Salah satu anak perusahaannya itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan. Jadi kalau misalkan Kompas Gramedia ingin menerbitkan suatu majalah atau suatu koran, ya dia tinggal menghubungi anak perusahaan itu untuk dilakukan produksi atau dilakukan penerbitan. Contoh yang lain itu adalah PT Gudang Garam. Gudang Garam Internasional itu ternyata memiliki pabrik kertas rokok. Ya, jadi kalau misalkan dia itu ingin butuh kertas rokok untuk membungkus rokok yang sudah dihasilkan pada pabrik yang ada di Kediri, dia itu tinggal menghubungi anak perusahaan tersebut.
tersebut. Nah, itu yang disebut dengan backward integration. Yang keempat, itu adalah terdapat banyak perusahaan pemasok yang dapat dipilih oleh konsumen. Ya, semakin banyaknya, tentu saja semakin banyaknya perusahaan yang memasok suatu barang, maka konsumen itu akan semakin memiliki kekuatan yang tinggi atau memiliki pengaruh yang besar. Dan yang terakhir adalah mudah untuk beralih ke kompetitor yang lain, atau biayanya murah untuk beralih ke produk alternatif. Nah, oke. Jadi itu penjelasan bargaining power of customer. Nah, jadi berikut merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kekuatan konsumen. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu number of customer atau nomor atau banyaknya customer. Jadi semakin kecil customernya atau jumlah dari customer, maka semakin tinggi pengaruh customer tersebut dalam menentukan harga di dalam suatu industri. Yang kedua adalah order. Ya, semakin tinggi order yang dimiliki oleh suatu customer, ya tentunya akan semakin tinggi kekuatan yang dimiliki oleh customer. Yang ketiga adalah supply. Ya, jadi semakin banyak supply atau perusahaan yang mensuplai barang atau produk tertentu, maka kemungkinan bagi customer untuk berbelanja pada perusahaan yang lain itu akan semakin tinggi, sehingga kekuatan dari customer itu juga akan otomatis semakin tinggi. Yang keempat adalah backward integration, kita sudah jelaskan tadi yang sebelumnya terkait dengan backward integration, dan yang terakhir adalah switching cost. Oke, jadi itu terkait dengan bargaining power of customer. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang substitute product. Jadi ini kita akan bahas faktor yang keempat ya, yaitu substitute product. Sebelum kita membahas tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi substitute product, kita perlu bahas dulu apa yang disebut dengan suatu substitute product atau produk substitusi. Apa yang dimaksud dengan produk substitusi? Nah, produk substitusi itu merupakan suatu produk yang dihasilkan di luar industri tersebut, tetapi tetap bisa memenuhi suatu kebutuhan konsumen. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Jadi layanan maskapai penerbangan itu bisa digantikan dengan atau substitut produknya itu adalah mode angkutan darat. Yang kedua, layanan pengobatan konvensional, produk substitusinya apa? Produk substitusinya itu adalah layanan pengobatan secara alternatif. Terus, untuk makanan pokok. Makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang-orang Indonesia adalah beras. Ya, nasi, kalau beras kan nggak bisa dimakan. Ya. Jadi produk substitusi nasi itu apa? Ya ada banyak, ada ketela pohon, terus setelah itu ada sagu, ada ubi jalar, dan sebagainya. Nah, ketika substitut produk itu ada dan bisa menggantikan produk utama, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah suatu industri itu akan sulit untuk dimasuki oleh pemain baru. Pada ilustrasi yang ada di slide, ya, di sini digambarkan bahwa terjadi substitut produk dari koran. Kalau misalkan kita perhatikan, di situ untuk koran atau newspaper itu memiliki substitut produk itu apa saja? Ya, news yang ada di dalam dunia maya yang sudah ada secara online dan diupload oleh beberapa website. Ya, jadi itu contoh dari yang namanya suatu substitut produk. Jadi substitute produk kalau misalkan memang sudah bisa menggantikan produk utama yang ada di dalam suatu organisasi, maka organisasi itu harus bersiap untuk beralih ke substitusi atau produk substitusinya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang faktor yang terakhir di dalam Five Forces Porter, yaitu competitive rivalry. Nah, intensitas persaingan internal yang ada di dalam suatu industri itu akan turut mempengaruhi seberapa menarik industri tersebut. Jika persaingan antar organisasi yang ada di dalam suatu industri itu terlalu sengit, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah profit akan sedikit, tidak banyak keuntungan yang bisa didapatkan, sehingga industri tersebut akan menjadi membosankan. Nah, oke, jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa terjadi ketika rivalitas atau sengitnya persaingan antar organisasi dalam suatu industri itu terjadi. Yang pertama adalah price wars atau yang disebut dengan perang harga,
Yang dimaksud dengan perang harga adalah antara satu organisasi dengan organisasi lain yang memiliki produk yang sama akan menurunkan harganya untuk menarik pembeli yang lebih banyak. Yang kedua adalah investasi pada inovasi atau produk yang baru. Tentu saja, ketika suatu produk itu sudah stagnan, sudah tidak bisa dikembangkan lagi, maka organisasi akan mencoba untuk mengembangkan produk yang lebih baru lagi, atau setidaknya mengembangkan produk yang lama itu sehingga memiliki suatu fungsi atau fitur yang fitur tambahan. Yang ketiga yang terjadi adalah terjadinya promosi yang intensif. Artinya adalah antara satu organisasi dengan organisasi lain yang memiliki produk yang sama, itu saling mempromosikan produknya. Biasanya secara intensif melalui berbagai media. Nah, itu yang disebut dengan competitive rivalry. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi competitive rivalry. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi intensitas kompetisi yang terjadi pada produk atau layanan di dalam suatu industri. Yang pertama, yang bisa mempengaruhi adalah jumlah dari kompetitor yang ada di dalam suatu pasar. Ya tentu saja ketika jumlah dari kompetitor atau organisasi yang memiliki produk sama itu ada di dalam suatu industri atau ada di dalam satu market atau pasar, maka rivalry atau yang dinamakan intensitas kompetisinya akan semakin meningkat. Nah, yang kedua, itu adalah besarnya pasar dan prospek dari pertumbuhan pasar yang ada di dalam suatu industri. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Di sini adalah ketika suatu pasar itu stagnan atau tidak bisa berkembang lagi, sudah memenuhi kapasitasnya, ya, marketnya itu sudah memenuhi kapasitas atau sudah penuh kapasitasnya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kompetisi itu akan semakin tinggi atau intensitas kompetisi akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah diferensiasi dari suatu produk dan loyalty terhadap suatu brand tertentu. Nah, di sini berarti ketika suatu customer itu loyal, maka yang terjadi adalah intensitas kompetisi produk atau layanan yang ada di dalam industri itu akan semakin rendah. Begitu juga kalau misalkan ternyata si customernya itu tidak loyal terhadap brand tertentu, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu intensitas kompetisi yang akan semakin tinggi. Yang keempat adalah power of buyer atau kekuatan dari customer ya atau pembeli dan tersedianya produk substitusi. Nah, jika terdapat suatu produk substitusi yang bisa menggantikan atau bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria yang sudah ada di dalam suatu produk, maka yang terjadi adalah intensitas kompetisi produk atau layanan yang ada di dalam industri tersebut akan semakin tinggi. Itu yang disebut dengan the power of buyer dan availability of substitutes. Yang kelima, di sini adalah capacity utilization. Apa sih yang dimaksud dengan capacity utilization itu? Nah, di dalam suatu teknik atau konsep yang ada di dalam teknik industri ya, jadi perencanaan kapasitas produksi atau disebut dengan production capacity planning merupakan proses yang sangat penting di dalam sistem produksi. Nah, kapasitas ini apa sih? Kapasitas itu maksudnya adalah kemampuan bagi organisasi untuk bisa mencapai, menyimpan, atau menghasilkan suatu produk pada waktu tertentu. Itu yang dinamakan dengan kapasitas. Nah, terus apa yang dimaksud dengan capacity utilization? Yang dimaksud dengan capacity utilization adalah seberapa baik suatu organisasi itu di dalam mencapai, menyimpan, atau menghasilkan suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan capacity utilization. Nah, apa hubungannya antara capacity utilization dengan competitive rivalry? Semakin meningkatnya yang namanya capacity utilization, ya, jadi semakin banyaknya capacity utilization yang ada di dalam suatu organisasi, maka akan semakin meningkatkan kompetisi atau yang namanya kompetisi produk atau layanan di dalam suatu industri. Selanjutnya adalah cost struktur yang ada di dalam suatu industri. Jadi di sini yang dimaksud dengan cost struktur itu adalah cost yang bisa digunakan atau yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Semakin banyak atau semakin mahal cost yang bisa digunakan
cost yang harus dikeluarkan untuk bisa menghasilkan suatu barang, maka yang namanya suatu volume itu akan semakin kecil sehingga yang namanya competitive rivalry itu akan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah exit barrier. Yang dimaksud dengan exit barrier itu adalah semakin sulitnya atau semakin mahalnya organisasi di dalam untuk keluar dari suatu industri tertentu. Ya, ketika exit barrier-nya tinggi, maka itu akan berbanding lurus dengan yang namanya intensitas kompetisi. Maka kompetisinya juga akan semakin tinggi. Oke, setelah kita membahas tentang faktor-faktor yang ada di dalam buy versus supporter, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang strategi yang bisa ditentukan untuk menjawab atau mengusulkan suatu solusi yang bisa diterapkan setelah kita melakukan buy versus supporter. Nah, berdasarkan Porter, menurut Porter, ada 3 strategi yang bersifat generik agar suatu produk atau layanan perusahaan bisa tetap bersaing, atau yang disebut dengan generic strategies. Nah, apa saja generic strategi tersebut? Itu ada 3. Yang pertama adalah cost leadership, yang kedua adalah diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus strategi. Nah, tiap-tiap strategi ini ternyata memiliki suatu karakteristik sendiri-sendiri. Oke, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu cost leadership. Pada strategi ini, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan profit atau pendapatan dengan mengurangi cost. Nah, Anda bisa saja menang dengan menerapkan atau dengan menciptakan layanan produk semurah mungkin agar orang tertarik menggunakan suatu produk. Tetapi ada permasalahannya jika suatu harga sudah tidak bisa ditekan, maka itu akan menjadi siklus atau akhir dari siklus produk dari suatu organisasi. Yang kedua, kita akan mencoba membahas tentang differentiation. Yang dimaksud dengan differentiation itu adalah melakukan pembedaan atau menentukan keunikan dari suatu produk pada organisasi. Dari suatu produk yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, dengan melakukan suatu diferensiasi produk pun itu memiliki suatu tantangan tertentu. Produk yang kita buat ada kemungkinan itu sangat mudah untuk ditiru. Semakin mudah yang namanya suatu resource itu diakses, maka akan semakin mudah yang namanya produk itu untuk diimitasi. Sehingga produk yang awalnya itu unik, kemudian hari akan menjadi tidak unik lagi. Contohnya adalah pada 5 tahun yang lalu, bisnis model customer to customer yang dijalankan oleh Tokopedia dan Bukalapak itu merupakan hal yang unik. Cuman tahun 2020 atau sekarang, suatu bisnis yang C2C atau customer to customer itu bukan merupakan bisnis yang unik lagi. Kenapa? Karena ada banyak pesaing yang menggunakan model bisnis dan produk atau layanan yang serupa. Oke, yang ketiga, kita akan membahas tentang fokus. Di dalam strategi fokus, di sini kita akan menentukan atau organisasi akan menyasar atau memfokuskan pada suatu market atau pasar yang disebut dengan niche market. Apa yang disebut dengan niche market? Niche market itu adalah pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis atau layanan tertentu. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Salah satu produsen printer seperti Hewlett Packard ya, memproduksi produk printer all-in-one yang ditujukan untuk pebisnis rumahan, freelancer, atau UKM. Nah, apa sih karakteristik produk ini? Produk ini hanya didesain hanya untuk memenuhi kriteria pasar tersebut. Nah, kriteria pasarnya seperti apa? Kriteria pasar atau yang dibutuhkan oleh pasar itu adalah sebuah printer yang penggunaannya mudah, harganya murah, hemat listrik, dan tidak bisa memprint dalam jumlah yang besar. Bahkan beberapa tipe yang dikeluarkan oleh Hewlett Packard itu tidak bisa hanya bisa melakukan printer atau hanya bisa melakukan pencetakan dengan warna hitam saja. Nah, di sini dapat disimpulkan, walaupun fungsi dari suatu printer itu terbatas, namun target pasar yang disasar oleh Hewlett Packard itu ya memang hanya membutuhkan fitur-fitur tersebut, sehingga hanya orang-orang tersebut saja yang memiliki karakteristik, yaitu tadi ya, pebisnis rumahan, freelancer atau UKM yang akan menggunakan printer tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan focus strategi. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang buy versus supporter dan juga tentang strategi.
yang ada dan dirumuskan oleh Porter itu sendiri, yang terdapat ada 3 strategi. Yang pertama cost leadership, differentiation maupun fokus. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dan kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.